Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praptisya Ningsih dari kelas 641B07 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otoritas jasa keuangan dan juga lembaga penjamin simpanan. Otoritas jasa keuangan atau yang sering kita sebut OJK itu dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini atau OJK itu dibentuk bertujuan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan, bank maupun non-bank. Sebagai lembaga pengawas, OJK itu mempunyai objek pengawasan. Apa saja itu? Itu ada 3: lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga itu lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Aspek pengawasan OJK itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Itu seperti perizinan untuk mendirikan bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya, kegiatan usaha bank antara lain sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang usaha. Aspek yang kedua itu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Apa saja itu yang termasuk kesehatan bank? Itu seperti likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan juga standar akuntansi bank. Aspek yang ketiga itu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian. Aspek kehati-hatian itu meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan dari pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan. Adapun kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang OJK. Itu meliputi 8 poin. Yang pertama itu menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan, yang kedua itu menetapkan peraturan dan keputusan OJK, yang ketiga itu menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, yang keempat itu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, yang kelima itu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, yang keenam itu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statut pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh itu menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan mentata usahakan kekayaan dan kewajiban. Untuk yang terakhir itu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk selanjutnya itu mengenai pimpinan OJK. OJK itu dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini tuh bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan suatu kumpulan SDM profesional yang mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejawat. Anggota Dewan Komisioner itu dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Nah, untuk selanjutnya mengenai lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS ini berdiri dengan latar belakang krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Pada waktu itu Indonesia mengalami krisis moneter akibat dari krisis politik yang tidak terkontrol. Untuk mencegah penarikan dana yang terus-menerus, pemerintah Indonesia itu mengeluarkan sebuah kebijakan. Itu yang bisa kita sebut dengan blanket guarantee. Blanket guarantee itu kebijakan yang seperti memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang disimpan di bank. LPS itu berkedudukan di Jakarta dan berbadan hukum di Indonesia. LPS itu bersifat independen, transparan, dan accountable. LPS itu mempunyai 2 fungsi utama, yaitu yang pertama menjamin simpanan nasabah, penyimpanan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem sesuai dengan peran dan kewenangannya. Yang terakhir itu struktur LPS.
struktur organisasi LPS terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif ditetapkan oleh Presiden. Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 orang. Anggota Dewan Komisioner itu diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya diangkat kembali 1 kali untuk masa jabatan berikutnya. Jadi memiliki 2 masa jabatan. Satu kali jabatan itu ada 5 tahun. Sekian penjelasan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.